Cek cek. Oh. Shalom Bapak Ibu semua. Kurang keras ini. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini bersama-sama, bisa tiba dengan selamat. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita tahu bahwa di dalam Mazmur 27 ayat 4 menuliskan hal yang cukup menarik. Dikatakan satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dan kita tahu bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita menyanyikan lagu hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan Kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, ada satu hal yang kita sadari, karena kita banyak mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita banyak mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita memulai doa buka untuk kita. Berkat kemurahan lebih dari hidup. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan.
amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Katakan aku hidup, haleluya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Jemaat Tuhan, katakan aku ada saat ini tanpa musik dengan setengah suara. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan, ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan aku ada Tuhan, pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Minta kepada Pendeta Nelson untuk maju ke depan memimpin doa pembukaan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kami bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus juru selamat kami serta Roh Kudus yang selalu memberi kami kekuatan dan penghiburan, sebab kami kembali bisa beribadah bersama-sama. Kami datang dengan segenap keberadaan kami, membawa seluruh hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah tempat kami bernaung, Engkaulah tempat kami berlindung, dan Engkaulah juga tempat kami untuk selalu mengadu. Terima kasih karena Engkau membuka diri, Engkau membuka hati, Engkau membuka kedua tangan-Mu, mengulurkannya kepada kami. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbauan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Engkau Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih pada waktu ini kami datang Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, dan hanya Engkaulah kebutuhan utama kami, dan Engkaulah yang membuat hidup kami bisa menjadi lebih baik, lebih indah, lebih berbunga-bunga. Karena itu kami selalu datang berserah diri. Biarlah kiranya Tuhan kami benar-benar bisa menikmati persekutuan ini. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami membuat kami semakin bersuka cita, semakin bersemangat, dan juga semakin hormat kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingat kitab Mazmur itu 150 ya. Dia berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan saya tahu kita semua di tempat ini diberi anugerah oleh Tuhan untuk masih bisa bernapas. Maka harusnya kita pun ikut ambil bagian di dalam memuji Tuhan. Lagu ini betul-betul bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Dan hanya Dialah yang layak kita puji, tinggikan senantiasa. Mari kita angkat lagu ini dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita angkat lagu ini, segala puji syukur. Bapak Ibu saya undangkan jemaat bangkit berdiri. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi katakan, haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu ya. Ini lagu yang cukup sederhana, cukup menarik ya. Biasanya kalau kita nyanyikan lagu ini, kita di gereja ini banyak ya, banyak orang. Ya, sekarang ada yang sudah di luar negeri, bangkunya semakin kosong ya. Ada yang di Jakarta ya, dan juga ada yang di Kalimantan ya, sudah menikah. Ya, jadi bangku-bangku semakin kosong lagi ya. Biasanya kalau lihat itu aduh ramai ya. Apalagi yang lainnya ada kalanya kegiatan pelayanan di luar kota. Untuk Pak Nelson ada, biasanya beliau juga di Kuningan ya. Tapi puji Tuhan kita bisa bersekutu bersama-sama ya, baik dari secara onsite maupun online ya. Dan kita bersyukur atas semuanya itu. Ya, ini rekan saya juga dari Pray for City ya. Beliau datang beribadah bersama dengan kita. Puji Tuhan, selamat datang Bu ya. Nah, menariknya adalah kalau kita
katakan puji syukur hanya bagi Tuhan, apa alasan kita bersyukur? Mungkin ada banyak alasan ya kalau kita tanya. Oh, kebaikan Tuhan. Oh, saya bersyukur karena pertolongan Tuhan. Saya bersyukur karena kemurahan Tuhan. Banyak hal tentu kita bicara hal itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita menyadari bahwa hanya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang mungkin kita tidak pernah melihat. Namun Allah bekerja ketika kita beriman. Bahkan sebelum kita beriman pun dia sudah bekerja, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan, siapa yang beriman? Orang belum beriman aja dia sudah ciptakan alam semesta baru manusia. Belum kita beriman aja Allah sudah berkarya dalam kehidupan manusia. Nah, lepas dari itu Bapak Ibu mungkin ada yang memberi kesaksian, Bu Neneng ya, atau Bu Mei ya, Tio yang rambutnya ya, makin gondrong ya, Bang Samuel ya, atau cerita Haga dia udah senyum-senyum. Ada mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Bu Pur mungkin, aduh saya rindu dengan Pak Pur. Kita doakan supaya kembali ya, bertugas di Bandung ya. Jadi sepi juga ya rasanya. Ya. Atau mungkin Bu Hana, ya, ini beliau ini pendatang baru dari Jakarta jauh ini. Ya. Beliau baru apa Bu ya? Baru itu ginting tuh. 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 Ya. Jadi bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, jika tidak ada yang memberi kesaksian, ya kita nanti minggu depan. Ya. Biasanya kalau saya ngomong begini nanti Bu Neneng atau yang lainnya pas datang ibadah jadi kursinya jadi penuh lagi. Ibu Neneng akan ngomong, ya karena sudah Pak Alex sudah ngomong minggu lalu ada kesaksian, silakan baru datang. Aduh, ya oke, kita nyanyi lagu ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kenapa? Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, mungkin juga tidak pernah timbul dalam hati. Dikatakan semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, percayalah Allah akan melakukan suatu perkara di dalam hidup kita. Yang penting kita percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Saya undang Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita angkat lagu ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup
selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang. Katakan sama-sama, kuasanya tak berubah. Kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya ingat bahwa ketika Allah memulihkan hidup kita, ketika kita bisa memanggil Dia Bapa, bahkan sebagai seorang Bapa dalam konsep kita manusia, tapi Dia adalah pencipta yang kita sembah. Dia lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan yang menariknya adalah ketika kita meminta, Kau beri yang kupinta. Bahkan kita mencari, kita mendapat. Ketika kita mengetuk pintu, dikatakan di situ, pasti pintu itu akan dibukakan bagi kita. Maka cari, minta, ketuk. Dia tidak mungkin memberi batu kepada anaknya meminta roti. Dia tidak mungkin memberi ular kepada anaknya meminta ikan. Dan itulah kasih Bapa yang kekal. Lagu ini Bapa yang kekal, bentuk kasih yang sempurna kita terima dari Dia, dan anugerahnya kita rasakan. Mari kita angkat lagu ini dan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saul. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Saat ku mencari, ku mendapatkan, Kau tutup pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kita angkat lagu ini dari awal. Kasih yang sempurna yang Allah telah peragakan dan kita terima melalui anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ku terima darimu, bukan
Kau beri yang kupinta Tuhan, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau tutup pintu, bukakan, sebab Kau Bapakku, kekal. Takkan Kau biarkan Tuhan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku Tuhan, sebab Kau. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada Tuhan. Kepada hambanya Pendeta Saud, saya silakan untuk maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kasih-Mu telah terbukti dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami yang telah mati terhadap dosa, Tuhan hidupkan kembali. Karena itu pada saat ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja, yang mengertikan setiap firman itu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh semakin hari menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan juga kami boleh senantiasa terus bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya, kesempatan ini. Ya. Saat ini kita buka firman Tuhan dari Keluaran. Ya. Kita lihat dalam Keluaran pasal 13, kita baca ayat 17 sampai 18. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah menuntun umatnya. Ya. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18 dengan tema Allah menuntut umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tibraun. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, ini adalah perjalanan kalau kita melihat bagaimana Musa dan juga bagaimana Musa berusaha untuk juga menghadap Firaun untuk apa? Satu tujuan, untuk meminta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengutus Musa di sana. Dan juga bagaimana kita lihat ada 10 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Musa, sehingga bangsa itu diizinkan keluar. Nah, pada saat Firaun ini memberi
izin kepada bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di situ kita lihat bagaimana Tuhan Allah di sana memilih. Padahal di sana ada 2 jalan dikatakan. Jalan dari Filistin itu sangat dekat dengan tanah perjanjian. Padahal bagaimana Tuhan memutar mereka, mengizinkan mereka berjalan ke padang gurun. Satu hal. Ini saya pikirkan pada satu, ada hal apa di padang gurun? Dikatakan di sana bagaimana mereka boleh dikatakan 2 jalan. Karena itu kalau saya baca dalam perjanjian baru ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ada dipilih di sana. Nah, di sana bagaimana kita lihat belajar tentang bagaimana rahasia di padang gurun. Ya. Ada 3 hal yang saya lihat bagaimana rahasia tentang padang gurun. Yang pertama, bahwa di padang gurun tidak ada arah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di padang gurun ini tidak ada arah. Itu luas sekali. Sehingga mereka itu pasti mereka bingung untuk berjalan mau kemana. Di padang gurun. Kalau pernah kita bandingkan, kalau kita pernah naik kapal. Kalau kita lihat begitu luasnya laut. Ya. Kita bisa mungkin nggak sampai kepada tujuan. Nah, yang demikian juga pada saat itu, di padang gurun itu tidak ada arah tujuan mereka mau kemana, ya, tidak ada. Apa alasan? Apa alasan Tuhan? Apa alasan Tuhan? Kenapa bangsa Israel itu dibawa ke padang gurun, tidak melalui daerah Palestina di sana dikatakan di sana Palestina. Nah, kalau kita lihat ayat 17, kenapa sebenarnya? Kalau kita melihat di sana supaya bangsa Israel itu tidak menyesal. Tidak menyesal. Ini yang dikatakan dalam Alkitab. Supaya bangsa Israel tidak menyesal mereka keluar dari Mesir. Sedangkan di Palestina itu, boleh dikatakan di Palestina itu, di sana kalau kita belajar bagaimana di sana di Palestina itu sangat dekat dengan Mesir. Sehingga kalau kita perhatikan pasukan orang-orang Palestina itu sangat gagah di sana. Disitulah kalau kita lihat munculnya Goliat, ya, bagaimana orang-orang Palestina itu punya, sehingga pada saat mereka menghadapi Palestina pasti mereka kalah, sehingga mereka kembali ke Mesir. Itu yang dikatakan di sana. Ayat 18 juga, kenapa sebenarnya Israel sebenarnya belum siap, mentalnya belum siap untuk menghadapi orang-orang Palestina. Sehingga mereka harus diputar melalui apa? Melalui padang gurun. Ya, itu yang pertama. Ya, bagaimana mereka harus melalui hal ini. Kalau kita melihat bagaimana sebenarnya padang gurun ini. Disinilah perlu pada saat di padang gurun mereka tidak mempunyai arah. Di situ kalau kita lihat selanjutnya di dalam Keluaran pasal 13 selanjutnya kalau kita baca, disitulah Tuhan memimpin mereka. Memimpin perjalanan mereka, Tuhan siapkan di sana bahwa Tuhan senantiasa menolong bangsa Israel sehingga dibuatlah tiang api di waktu malam. Tiang awan di waktu siang. Inilah arah mereka. Karena pada saat itu belum ada kompas untuk menuntun arah kemana mereka pergi. Tetapi di sanalah kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan menolong mereka. Supaya mereka tahu jalan. Tahu jalan sehingga boleh dikatakan ini terus sampai mereka. Ini terus yang mengarahkan mereka.
tiang awan dan dua tiang api. Bagaimana melindungi mereka. Jadi petunjuk Tuhan sendiri yang mengarahkan mereka untuk menuju yang dijanjikan Tuhan. Ya. Jadi walaupun perjalanan mereka tidak ada arah, Tuhan membuat arah. Kadang-kadang seperti itu. Orang saat ini seringkali dia mengalami sesuatu pada saat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali dituntun ke padang gurun. Tidak ada arah. Supaya apa? Supaya sebenarnya mereka bergantung kepada Tuhan. Ini tujuannya. Yang kedua dikatakan bahwa di padang gurun tidak ada jalan pintas. Kalau kita lihat di padang gurun ini tidak ada jalan pintas. Saya mau dekat aja, dari sini aja, enggak ada. Di padang gurun ini rata semua. Kalau di sini kan banyak jalan pintas. Dikatakan jalan tikus. Tetapi di padang gurun tidak ada jalan pintas. Mereka harus melalui itu. Apa yang mereka harus mengikuti? Tiang awan dan tiang api itu. Mereka harus berjalan terus mengikuti itu. Mereka tidak diizinkan untuk berlalu jalan pintas. Ini masalahnya. Jadi ada dua hal yang kita lihat. Kenapa Tuhan Allah menuntun mereka ke padang gurun? Supaya apa? Pertama, supaya mereka taat. Ya. Supaya mereka taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga mereka bisa taat untuk mengikuti jalan yang diarahkan oleh Tuhan. Ketaatan itu. Karena Tuhan memberikan jalan padang gurun. Sehingga mereka enggak bisa menyeberang kemanapun. Mereka harus melalui itu. Kalau enggak mereka tersesat. Ketaatan kita itu ditentukan dengan jalan. Kalau sekarang kan sudah banyak jalan, bisa jalan pintas, ya kan? Jalan pintas, banyak jalan pintas, ya. Dan juga dituntut di padang gurun ini ada kesetiaan. Mau tidak mau mereka harus setia. Ya, karena tidak ada jalan lagi. Mereka harus setia mengikuti. Kalau enggak setia mereka akan tersesat kembali. Ini masalah. Tersesat tapi mereka supaya mereka setia. Kesetiaan itu diukur dengan apa? Perjalanan. Ya. Kalau tidak ada jalan lagi berarti setia. Ini maksud Tuhan. Kenapa bangsa Israel itu dituntun ke padang gurun? Yang ketiga, di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Enggak ada tempat untuk bersembunyi. Karena luas, mau sembunyi di mana mereka? Enggak ada tempat untuk bersembunyi. Padang gurun adalah tempat untuk apa? Memproses bangsa Israel di padang gurun itu. Karena tadi mentalnya belum kuat. Karena mereka selama ini hidup di sana sebagai budak. Dijajah, ditindas di sana. Sehingga mentalnya bukan kuat. Sehingga Tuhan proses melalui apa? Padang gurun itu. Di padang gurun ini diproses sedemikian rupa. Saya kira juga. Kalau saya bandingkan di dalam Matius pasal 4. Bagaimana Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus keluar dari air. Setelah dia dibaptis dia keluar dari. Nah di sana saya perhatikan. Iblis membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Ke padang gurun, dia dituntun ke padang gurun. Nah di sana Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu dengan apa? Dia berpuasa 40 hari. Nah di sana kalau kita melihat bagaimana dia diproses sedemikian rupa, ditawarkan 3 hal di sana kepada Tuhan Yesus.
Pertama, kalau kita lihat ditawarkan apa? Tentang kebutuhan sehari-hari, tentang makanan sehari-hari yang ditawarkan oleh si iblis. Ketika itu Roh Allah membawa apa? Tuhan Yesus ke padang gurun. Tuhan yang menuntun dia ke padang gurun. Roh Allah itu menuntun Tuhan Yesus ke padang gurun. Di sana ditawarkan dah dia berpuasa, datang si iblis. Yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa setelah Roh Allah itu membawa ke padang gurun, yang kedua bahwa iblis membawa dia ke bumbungan bait Allah. Artinya di sana suatu hal tentang apa? Tentang jabatan segala macam di sana ditawarkan. Baru yang ketiga tentang kekayaan. Nah, inilah yang diproses Allah kepada bangsa Israel di dalam perjalanan ini. Sehingga dilakukan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 4. Ya, ini di padang gurun. Ini suatu proses yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, melalui proses itu, kalau pada saat perjalanan itu, gimana ketika hal ini yang dipermasalahkan di padang gurun. Pertama, kalau kita lihat bahwa bangsa itu sering jatuh karena apa? Karena makanan. Ya, pada saat mereka makan, mereka bersungut-sungut, mereka protes, sehingga Tuhan berikan makanan. Masalah tentang jabatan ketika Musa naik ke Gunung Horeb, di sana 40 hari mereka menggantikan supaya ada yang mereka sembah. Nah, ada satu persoalan yang terjadi. Saya lihat suatu proses. Ya. Jadi apa sebenarnya tujuan Tuhan? Bahwa Tuhan memilih padang gurun supaya mereka itu dibentuk di sana. Tujuannya. Kalau kita baca di dalam Ulangan. Coba kita baca Ulangan. Ulangan pasal 8. Apa sebenarnya tujuan Tuhan? Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Ini tujuan Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepada pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kau memasuki serta menduduki negeri yang telah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Ya, pertama itu supaya bangsa Israel itu rendah hati. Ini yang tujuan Tuhan, menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun supaya mereka diproses menjadi rendah hati. Kerendahan hati itu penting. Rendah hati artinya kita orang Israel itu supaya rendah hati karena mereka boleh dikatakan melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Mujizat-mujizat itu mereka lihat bagaimana luar biasa sekali. Tetapi Tuhan proses mereka melalui perjalanan itu supaya mereka rendah hati. Ya kan? Kadang-kadang dalam hidup kita, setelah kita percaya, masalah-masalah yang kita hadapi sebenarnya membuat kita rendah hati. Kita semakin merendah hati kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Semakin kita rendah hati. Bagaimana kerendahan hati itu harus muncul di dalam hidup kita. Ya kan? Inilah tujuan Tuhan. Kita diproses supaya kita rendah hati. Ini tujuan pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Supaya diingatkan kembali. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Mencobai apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Ya. Karena itu banyak. Lain di mulut, lain di hati. Ya kan? Ya.
lain dia di mulut, lain di hatinya. Itulah sikap bangsa Israel. Nah, ingin Allah Tuhan itu melihat hatinya. Bagaimana hati itu dilibatkan. Karena itu dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan juga percaya di dalam hatimu, ada dua hal. Banyak orang hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak percaya di dalam hatinya. Ini yang penting. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dalam hatinya, dia akan rendah hati. Tuhan akan proses dia. Kerendahan hati itu. Sehingga Tuhan mencobai kita supaya apa? Melihat hati kita yang sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apa pada saat kita kaya atau punya segala sesuatu mengatakan, tetapi pada saat menderita apakah terus kita percaya? Nah ini dilihat, karena itu Tuhan izinkan pencobaan itu datang untuk melihat hati kita. Ini seringkali kita tidak paham. Kenapa cobaan-cobaan itu datang kepada kita? Ibaratnya kita berjalan di padang gurun ini. Tuhan izinkan cobaan itu datang. Supaya apa? Melihat ketulusan hati kita. Apakah kita terus bergantung kepada Tuhan? Karena di dunia ini sekarang banyak jalan pintas. Pada saat kita sakit, pada saat kita menderita, apa kita tetap setia kepada Tuhan? Karena banyak tawaran yang akan datang kepada kita. Ya kan? Istilahnya gitu kan? Kita udah sakit ini. Terus ada tawaran. Wah, di sini katanya kalau 2 hari 3 hari langsung sembuh. Nah, sedangkan kita sudah berdoa. Nah, apakah hati kita goyah atau tidak? Kesetiaan itu. Inilah prosesnya. Supaya kita tetap setia mengikuti di padang gurun, dikatakan di sini. Bagaimana engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Seringkali kita hanya firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan itu menjadi teori. Teori di dalam hati kita. Jarang kita praktekkan firman Tuhan ini. Hanya teori. Sehingga pada saat saya mengajar, saya bilang, kalian belajar firman Tuhan. Bukan untuk firman Tuhan itu Anda kuasai. Kadang-kadang orang belajar firman Tuhan ini ingin menguasai firman Tuhan ini. Tetapi kalau saya bilang, Anda belajar supaya apa? Anda dikuasai oleh firman Tuhan. Seringkali terbalik. Kalau kita ingin menguasai firman Tuhan, maka itu ada kesombongan yang datang. Tetapi kalau firman Tuhan yang menguasai kita, disitulah nampak kerendahan hati kita. Karena itu banyak orang sombong sehingga apa? Menafsirkan firman Tuhan ini dengan seenaknya. Semaunya karena dia sudah dokter segala macam. Enggak ada lagi yang menggugat. Sehingga dia menafsirkan firman Tuhan ini. Bukan lagi menurut Tuhan. Tetapi menurut pikiran. Ya kan banyak saat ini. Enaknya inilah. Ternyata bangsa Israel itu supaya mereka dituntut untuk rendah hati. Demikian juga saya rasa hidup kita. Di dalam kepercayaan kita. Kita diajar oleh Tuhan supaya kita semakin rendah hati. Kerendahan hati itu membuat kita dipakai oleh Tuhan. Ya kan? Bagaimana menunjukkan kerendahan di kita? Kita rendah hati, kita bisa menyapa, senyum kepada orang, ya kan? Kita itu bisa hormat kepada orang lain, menghargai orang lain.
Nah itu kerendahan hati. Ya. Inilah yang perlu kita pelajari. Nah, yang kedua, supaya manusia itu mengerti bahwa kehidupan ini bukan hanya makanan dan minum. Kadang-kadang kita hanya tertuju, hidup kita ini senantiasa hanya mengejar tentang kekayaan dunia ini, harta dunia ini. Sehingga kita hanya kalau saya udah kaya gitu. Ini yang ditawarkan iblis. Semua bisa dilakukan, ya kan? Sehingga manusia itu mencari terus, mencari harta kekayaan. Sehingga manusia itu hanya mentuhankan kekayaan. Karena itulah dikatakan Yesus kepada iblis, manusia hidup bukan dengan roti aja, makanan aja. Kita lanjutkan pasal selanjutnya, ayat selanjutnya dikatakan ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan makna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membawa engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Inilah bahwa kehidupan kita bukan hanya tergantung dengan makanan aja, tetapi dengan firman Tuhan. Kalau kita orang dunia, gak mungkin, mustahil. Ya. Masa kau bisa makan hanya dengan firman Tuhan? Bisa kenyang kamu dengan firman Tuhan? Ini pemikiran. Tetapi pada saat kita setia kepada Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, berkat-berkat itu akan datang. Kadang-kadang terbalik, ya kan? Kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat itu. Kadang-kadang kita kan, kalau saya nggak kerja mana bisa? Hanya firman Tuhan, hanya firman Tuhan. Itu pikiran manusia. Pikiran Tuhan dikatakan, pada saat mereka lapar, Tuhan memberi mana. Makanan diberikan, daging diberikan. Wah, sampai mereka ini, lihatlah, ini kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel ini rakus, dikatakan cukup ambil secukupnya. Oh, mereka simpan banyak-banyak kan. Ini masalahnya kan. Ternyata besoknya udah busuk. Ya. Makan seperti ini. Kata Tuhan, ambil untuk 2 hari. Mereka ambil 2 hari, gak busuk. Tapi kata Tuhan, ambil untuk sehari. Mereka simpan, ternyata besoknya busuk. Nah ini masalahnya. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir bahwa kita semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan ini. Karena itu perlu kita sebagai orang percaya menyimpan janji Tuhan itu di dalam hati kita. Di dalam pikiran, dalam hati kita. Supaya apa? Pada saat kita punya masalah, firman Tuhan itu yang berbicara kepada kita. Berbicara. Karena kita sebagai manusia sering kita khawatir. Sering kita masalah terjadi. Maka pada saat kita, Tuhan akan mengingatkan kembali. Itulah yang penting supaya kita itu semakin merindukan firman Tuhan hidup kita. Ya, saya selalu bilang, kalau Tuhan tanya nanti umurmu berapa? Udah 40, saya udah 60. Udah pernah gak baca firman Tuhan? Ya, udah pernah gak baca firman Tuhan? Katanya, aduh belum Tuhan, saya sibuk Tuhan. Sibuk kuliah, suruh bekerja gitu kan. Ini firman Tuhan, apa yang kita jawab? Ya, kalau orang tidak seiman kan pada saat mereka mati ada malaikat nongkar-nangkir bertanya, siapa Tuhanmu? Katanya, ini. Dia disiksa di sana. Tapi kalau Tuhan bertanya, udah pernahkah engkau baca firman yang kuberikan kepadamu? Aduh, belum Tuhan.
Sudah tapi acak gitu kan. Ya. Nah ini coba kita pikirkan. Anak-anak muda coba pikirkan. Rajin dulu baca Alkitab. Ya, kalau saya tanya Tio gimana? Tanya si Aga, ini bagaimana pembacaan Alkitab? Sebelum kita dipanggil Tuhan, sekali lah gitu kan. Supaya apa? Supaya ada jawaban untuk Tuhan. Udah pernah Tuhan sekali. Ya, sekali aja gitu kan. Ya, baru kita bisa bertanggungjawabkan. Ya kan? Sehingga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Bisa menolong kita. Karena itu banyak orang-orang percaya gak kuat imannya karena apa? Gak pernah baca firman Tuhan. Ini kelemahan orang Kristen. Ini kelemahan orang percaya tidak pernah membaca firman Tuhan. Sehingga apa? Dasar imannya tidak kuat. Rapuh. Cepat goyah. Kata firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini senantiasa dalam hati kita. Karena itu dalam Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku. Kalau kita percaya tinggal dalam Tuhan. Dan firmanku tinggal di dalam hatimu. Ya kan? Ada dua di sana. Kita tinggal dalam firman Tuhan ada di dalam hati kita. Karena itu dikatakan oleh Daud. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya yang bersih katanya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya anak-anak muda itu bagaimana supaya apa? Anak muda itu menjaga hidupnya dengan apa? Supaya firman Tuhan ada di dalam hatinya. Banyak anak-anak orang-orang tua salah. Tidak mengajari anaknya membaca firman Tuhan. Inilah kelemahannya. Sedangkan bangsa Israel dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 9, ajarilah anakmu berulang-ulang bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Pada saat engkau berdiri, pada saat engkau berjalan, itu sebenarnya ini yang diajari orang tua kepada anak-anaknya. Supaya mereka bisa bertahan. Karena itu ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku tidak menyimpan dalam hati kita. Kita simpan firman Tuhan itu. Inilah yang diulang-ulang. Karena itu pada saat ada mahasiswa baru 23 orang mahasiswa baru. Saya tanya, siapa yang sudah pernah baca Alkitab? Cuman ada dari 23 orang cuman ada 4 orang. Bayangkan aja. Inilah kelemahan-kelemahan di kantong-kantong Kristen juga. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh. Banyak sekarang banyak mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu enggak disimpan di dalam hatinya. Dan juga supaya apa? Yang ketiga, bagaimana supaya tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa Allah mengajari manusia seperti manusia mengajari anak. Seperti itu. Jadi Tuhan itu mengajari anak-anaknya. Seperti orang tua mengajari anaknya, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu membawa bangsa Israel ke padang gurun supaya dia diajari sedemikian rupa. Diajari, diajar. Demikian juga kita pada saat kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan mengajari kita terus. Kadang kita bandel, ya. Kadang kita nggak mau diajari Tuhan. Ini masalah. Kadang-kadang kita nggak mau. Kadang-kadang kita nggak mau diajari oleh Tuhan. Ya kan?
karena kita sendiri. Kenapa? Tuhan memberi kepada kita kebebasan. Tuhan kita tidak menciptakan kita robot. Tetapi Tuhan menciptakan kita manusia yang bebas. Apakah kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau tidak? Tergantung kita. Ya. Karena susahnya manusia diajari sehingga saat ini orang menciptakan AI. Orang menciptakan sekarang robot untuk apa? Supaya bisa diajari robot ini. Bisa nggak usah diajari terus dia melakukan apa yang Tuannya mau. Ya kan? Tuhan nggak gitu. Ya, zaman sekarang kan. Ya saat ini. Bagaimana orang sudah mulai menciptakan robot hampir sama dengan manusia. Ya kan? Sekarang nanti nggak perlu pendeta. Yang pendeta robot itu gak usah ya kan? Itu nggak perlu. Sekarang udah ada yang memberkati itu robot gitu kan? Ya kan? Ya, yang memberkati robot sekarang. Di Jerman bagaimana mereka sudah mulai mengadakan ibadah yang dipimpin oleh robot. Ya kan? Gak perlu lagi. Malah lebih pintar mereka dari pendeta. Ya kan? Ya kan? Lebih pintar. Ya. Lebih pintar mereka. Nah ini masalah terjadi. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir. Pada saat kita dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan menempatkan kita di padang gurun. Supaya sebenarnya kita diproses, diajar oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup. Apakah kita mau setia mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Jadi kesimpulannya sana, padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan, bukan. Tetapi tempat di mana kita diproses karena kita adalah anak Tuhan. Ya kan? Jadi padang gurun itu bukan siksaan. Tapi padang gurun itu kita diproses menjadi yang berharga di mana Tuhan. Ya kan? Jadi dalam perjalanan, kalaupun kita mengalami sesuatu, anggap itu proses dari Tuhan. Jadi kita terus bersuka cita, ya kan? Ada masalah, oh ini mau proses Tuhan, ya kan? Jadi kita setia aja. Tapi kalau ada masalah kita langsung bersungut-sungut, kita langsung salahkan Tuhan, itu kita nggak mau diproses. Tapi setiap masalah itu menjadi apa? Itu proses yang dilakukan oleh Tuhan untuk supaya kita dewasa imannya, menjadi rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh belajar tentang pembentukan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan menuntun mereka ke padang gurun dengan satu tujuan, supaya mereka mempunyai kerendahan hati. Supaya mereka juga boleh setia, taat kepada Tuhan. Bahkan mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami Tuhan, di mana Tuhan telah memilih kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memproses kami masing-masing. Sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, sekali lagi terima kasih Pak Saud atas firman Tuhannya. Ya. Ada banyak hal yang sudah disampaikan Pak Saud. Ya. Namun ada hal yang juga ditegaskan Pak Saud bahwa ketika kita di padang gurun ada proses Tuhan. Ya, itu menarik. Supaya bangsa Israel jangan menyesal dan kembali kepada Mesir. Allah membawa mereka ya diproses ya, luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, dan kiranya Bapak Ibu ya mendapat berkat dan menjadi pelaku firman. Jangan pernah salahkan Allah, karena ketika dia memproses seseorang, dia pun tidak pernah meninggalkan orang itu. Bahkan tadi Pak Saud mengulangi beberapa hal, dia Allah yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia berjalan di depan mereka. Bahkan tiang awan dan tiang api itu tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun di padang gurun tidak ada tempat berlindung, tapi Allah lah tempat berlindung yang paling nyaman. Jadi Bapak Ibu, percayalah Tuhan pasti bekerja. Dan kita akan ya, memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Segala Yang Kumiliki ya. Kemudian Bapak Ibu ya, nanti kita minta Bu Neneng berdoa untuk doa persembahan, karena tadi suaminya sudah sekarang bagian istrinya ya. Sekalipun ada berapa keluarga yang tidak hadir ya, tapi ada keluarga-keluarga hari ini yang hadir ya. Nanti mungkin juga sebelum warta di Pak Nelson, yang pasti warta itu udah pasti Pak Nelson Pak ya, tidak ada lagi soalnya ya. Doakan Pak Milo, doakan Pak Jansen ya. Pak Alvin juga yang kita berkati di Bali. Pak Saud juga saya udah ngomong, dia bilang ya mau ke gereja. Saya bilang jangan ke gereja pas Tuhan udah mau datang. Saya bilang lu datang ke gereja cepat ya. Disinggung sama saya, udah ngomong ulang-ulang sampai dia udah jawab iya terus ya. Jadi banyak keluarga yang kalau datang semua, ini harusnya gerejanya ini penuh sekali ya, bahkan tidak muat ya. Tapi nggak tahu mereka hilang-hilang. Ini jemaatnya susah, bagian susah cari Tuhan, bagian senang hilang ya. Kita berdoa untuk mereka lah ya. Nah, kita akan memberikan persembahan nanti. Minta Bu Neneng berdoa sebelum kita nyanyikan Segala Yang Kumiliki. Doa dulu Bu, supaya nanti pas nyanyi persembahannya diambil ya. Ya, ada amplop persembahan di sana Bu ya. Ya. Bapak Ibu, mari kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Saud, dan biarlah Tuhan akan terus memakai beliau menjadi saluran berkat melalui pemberitaan firman yang Engkau percayakan kepada dia. Tolonglah kami supaya kami hidup di dalam pokok anggur, di mana kami boleh bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebagai rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh kami berikan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Biarlah juga persembahan yang terkumpul boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu, selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik, hanya
sekali lagi segala yang kumiliki, yang kumiliki semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Pendeta Nelson Ginting. Silakan. Ya, salam Bapak Ibu, selamat siang Ibu. Siapa tadi ya? Boleh kenalkan diri dulu? Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan saya Yohana Ginting. Ya, saya dari Jakarta. Saya tim Pray for Cities. Ya, jadi sini kemarin sudah bertemu dengan Pak Alex juga ya Pak ya. Karena kemarin ada seminar hamba Tuhan di tempat Pak Jerry ya. Oh, Pak Ferry, maaf nih kalau dengan Pak Ferry. Pak Ferry ya, jadi karena kita masih ada pelayanan hari saya masih ada Senin Selasa masih di Bandung, jadi hari ini kesempatan buat bisa ibadah di tempat Pak Alex gitu. Ya, terima kasih sekali atas kesempatan bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu sini semuanya. Terima kasih. Ternyata sebenarnya kayaknya udah pernah Pak Nelson di online ya Pak ya? Pernah, Pak Saud pernah. Oh, Pak Saud pernah. Oh, Orang-orang City. semua Pray for City. Oh gitu, jadi mungkin saya yang jadi hostnya. Ya, Kalau betul. ingat Pak, di online biasanya kita online. Ya, yang host ya, yang mengarahkan. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya. Karena mereka udah tua. Oh gitu. Itu ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi Pray for City ada beberapa kita di antara kita ini yang menjadi masuk di dalam tim doa ya. Di dalam tim doanya itu kita masuk, walaupun mungkin kita jarang dihubungi, tapi saya pernah satu kali saja dihubungi, hanya sekali itu. Ya, Ibu Yohana. Hah? Bukan, maksudnya dari pendengar itu, yang dari pendengar acara Pray for City ya. Pernah sekali, nggak jiwanya sekali saja, tapi itu udah cukup lama. Ya, terima kasih Ibu Yohana, turang lah sama saya nih ya. Kalau salam di kami itu menjuah-juah, nah, kalau di Pak Saud ini kan horas gitu ya, jadi agak berbeda. Ya, selamat datang, senang bisa bergabung. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta jemaat. Ya, terima kasih Pak Saud ya, dan teman-teman yang sudah melayani kita. Ya, kadang kita dibawa di padang gurun ya, supaya kita belajar taat dan rendah hati. Saya kira itu hal yang benar bahwa Tuhan bisa membuat kita cepat saja jalan lurus, tetapi itu bukan jalan yang tepat bagi kita ya. Kadang kita harus mutar-mutar dulu. Baik, kita lihat warta. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini jumlah persembahan kita minggu lalu. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan berkati. Kita lanjut. Yang berulang tahun pada tanggal 4 Pak Alek, tanggal 5 ada Samuel, tanggal 16 ya 16 Ibu Anita, tanggal 18 itu tadi yang tanggal 8 tadi Leo ya, Leo oke. Ya, maaf. Ya, baik ya, selamat ulang tahun ya, sudah lewat semua. Nah, bulan September ini yang berulang tahun pada tanggal 1 Ibu Ade ya, saya enggak. Ibu Ade ya, dengan Yosef. Oh ya, Jojo dari belakang sama Pak Pur. Oh, ini dekatan juga nih, bapak dan anak. Pak Pur di Surabaya. Oke. Lanjut, selamat ulang tahun ya bagi yang berulang tahun. Bapak Ibu yang bertugas minggu depan. Hah? Oh, pernikahan. Tapi belum ada tadi. Oh, udah lewat. Oh ya.
Oke, baik, 1 September. Sudah ya, nah, Bapak Ibu udah lihat nih bertugas semua ya. Oke, baik. Semua hadir? Semua hadir ya? Oke, baik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini masih tetap ada ya khotbah dari Pak Yopi di Radio CP 103,5 FM setiap hari Minggu sore jam 6. Kita bisa mendengar walaupun sudah di-share di grup. Lanjutkan. Ini Bapak Ibu topik doa kita, Bapak Ibu bisa perhatikan ini. Nah, ini tolong doakan saya kembali karena kemarin libur Agustus saya tidak jadi ke Kuningan karena banyak pekerjaan di Bandung yang harus saya kerjakan. Tapi saya akan berencana ke sana kembali nanti. Ada libur bulan September ini 1 hari, saya lupa tanggal berapa ya. Saya akan ambil cuti beberapa 1 hari, lalu bisa saya 4 hari di sana. Jadi tolong Bapak Ibu doakan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Sudah ada lagi? Sudah ya, semua sudah ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kadang kami dibawa oleh Tuhan berjalan di padang gurun supaya kami belajar taat kepadamu, belajar rendah hati. Karena lewat cara demikianlah kami bisa semakin menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Terima kasih untuk Pak Saud hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati beliau dalam pelayanannya di kampus, di gereja ini, di tempat lain dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan memberkati juga seluruh anggota keluarga, ibu, anak-anak, dan bahkan doa kami supaya Tuhan memberkati anak-anak ini. Mereka sudah mandiri semua, tapi kami berdoa supaya Tuhan memberikan jodoh kepada mereka, orang yang takut akan Tuhan, dan kami juga berdoa kepadamu agar Tuhan membuat keluarga ini terus bertumbuh, menjadi keluarga teladan di tengah-tengah orang percaya maupun yang tidak percaya. Terima kasih untuk semua, juga berkati saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan lain, Pak Alek dan tim, dan juga semuanya, dan bahkan orang yang hadir lewat Zoom juga. Tuhan memberkati semua, berkati gereja ini supaya semua kami boleh bertumbuh di dalam iman. Berdoa untuk gembala sidang kami, Tuhan memberkati kesehatan beliau, Engkau topang terus menerus pelayanan beliau, dan juga generasi-generasi dalam keluarga beliau Engkau berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati semua yang berulang tahun pada bulan ini. Kami doakan supaya Tuhan menolong mereka terus menerus dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan mereka, masa depan mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga yang berulang tahun di bulan September, Tuhan juga yang memberkati semua yang berulang tahun pada bulan September, sehingga mereka juga semakin melihat kebesaran Tuhan lewat pemeliharaan hidup yang nyata dalam keseharian mereka waktu demi waktu, bahkan sampai kau tiba pada tahun dan berlanjut terus pemeliharaanmu. Terima kasih untuk semua ini. Tolonglah mereka supaya tetap menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk Ibu Yohana dan tugas-tugasnya. Biar Tuhan terus memberkati pelayanan di Pray for City, dan biarlah pelayanan ini terus bisa berkembang, menjangkau semakin banyak, semakin besar lagi jiwa dibawa kepada Tuhan. Mohon Tuhan campur tangan untuk seluruh tim, untuk segala mekanisme yang berlaku, supaya semua Tuhan berkati, Tuhan urapi, tuntun waktu demi waktu, karena kami rindu Indonesia ini benar-benar bisa mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang memberkati, Engkau menolong bangsa kami. Bangsa ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pemilu di bulan 2 tahun depan. Tuhan, kiranya campur tangan untuk KPU supaya mengatur sedemikian rupa dengan baik. Engkau juga yang menolong semua panitia pemilu sampai di tingkat RT sekalipun, agar semua berjalan dengan baik dan adil. Calon-calon pasangan-pasangan yang sudah muncul namanya, agar mereka bersaing dengan baik dan sehat, tidak memojokkan, tidak menjatuhkan, tapi juga tidak memperkeruh suasana dengan memakai senjata agama atau hal-hal lain yang sifatnya bisa memecah belah bangsa ini. Tolonglah ya Bapa, agar
pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin kami ini menjadi dewasa untuk memikirkan nasib bangsa ini secara utuh, bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan partai, golongan, atau juga mungkin ada hubungannya dengan kepentingan agama. Kami mohon Tuhan supaya jauh semua dari hal-hal semacam ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong agar berita-berita hoax yang semakin berkurang di tengah-tengah bangsa kami ini, dan orang-orang semakin kritis dalam berpikir sehingga mereka tidak mengambil kesimpulan secara cepat sebelum mereka sendiri memastikan kebenarannya. Tolonglah ya Bapa supaya masyarakat bangsa kami semakin jujur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga persoalan-persoalan bangsa yang begitu banyak, masalah perdagangan manusia, masalah narkoba, perjudian yang juga tetap belum bisa teratasi, masalah-masalah korupsi, dan banyak masalah lain. Dan kiranya Engkau menolong bangsa ini supaya kami semua boleh berjuang bersama. Secara khusus kami berdoa kepada-Mu untuk orang-orang percaya dimanapun Tuhan tempatkan, supaya orang-orang percaya ini benar-benar berperan sebagaimana mestinya terang dan garam yang Tuhan tempatkan mereka, supaya kami Tuhan sebagai orang percaya ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi benar-benar menjadi berkat, berani tampil beda, berani melawan arus yang salah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, bukan hanya sampai kepada tingkat pemerintahan, tapi juga para pengusaha, demikian juga masyarakat umum. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya di dalam tubuh Kristus juga terjadi suatu pertobatan yang besar, agar sungguh-sungguh kami semua bisa menjadi berkat bagi bangsa ini dengan tulus dan jujur sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong Ibu Lili, terus kami bawa dalam doa kami, dan juga keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan di dalam hubungan rumah tangga mereka, supaya Tuhan juga menolong mereka. Masalah-masalah perekonomian, masalah apa saja kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk hamba-Mu ini ingin kembali ke Kuningan Tuhan pada bulan yang akan datang ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya bisa terwujud. Tuntun, pimpin terus menerus, berikan segala sesuatu yang menjadi pendukung untuk berangkat dalam pelayanan ini, dan juga tentu orang-orang yang sudah lama selama ini dilayani agar bisa kembali dilayani ulang, dan juga Tuhan bagi mereka yang belum pernah, supaya Tuhan mempertemukan dengan orang-orang damai, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keselamatan. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini, dan juga Tuhan kami berdoa supaya Engkau menggerakkan kami terus menerus untuk bisa melaksanakan amanat agung-Mu, baik secara pribadi maupun kelembagaan di gereja ini, supaya kami tidak pernah berhenti melaksanakan hal ini semua, dan bahkan juga seluruh acara ibadah ini yang di-share di YouTube, Tuhan memberkati supaya semakin banyak orang yang menonton dan juga menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk rencana Leo bisa kembali ke Indonesia. Tuhan kiranya mengatur segala sesuatunya agar bisa bertemu dengan kami, khususnya dengan keluarga, supaya mereka bisa saling melihat, saling menyapa, dan bisa membangun sukacita bersama di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengar boleh Tuhan materaikan dalam hati mereka masing-masing, sehingga firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati mereka, sehingga pada saat mereka menghadapi seperti padang gurun, mereka tetap taat kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya boleh terlaksana dengan baik. Dan kiranya apa yang kami lakukan ini hanya memuliakan-Mu semata-mata. Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Engkau yang menaungi kami, menjagai, melindungi, bahkan meluputkan dari segala bahaya yang akan menimpa kami. Sehingga kami bisa pulang dari tempat ini dan tiba di tempat yang kami tuju dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami mengucap syukur atas berkat, pemeliharaan, dan penjagaan-Mu. Di dalam namalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu, ibadah selesai.